Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa melangsungkan pembelajaran meskipun melalui daring. Nah, di video kali ini Ibu akan membahas mengenai materi struktur atom. Mengapa sih kita harus mempelajari konsep tersebut? Karena Tuhan telah menciptakan alam semesta dan juga beserta seluruh isinya sebagai tanda kebesaran. Contohnya dalam kehidupan ada logam besi. Ketika logam besi tersebut dipotong-potong, maka akan terdapat bagian kecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi yang kita sebut dengan atom. Kemudian di slide yang kedua, yakni ada capaian. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mempelajari partikel dasar penyusun atom dan juga terkait dengan model perkembangan atom. Kemudian, karakter yang dapat dikembangkan melalui pembelajaran hari ini adalah menyadari keteraturan dan kompleksitas atom sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dalam memahami struktur atom dan model perkembangan atom. Nah, pada slide 3 di situ terdapat peta konsep, yakni atom. Di dalam atom terdapat inti atom berupa proton dan juga neutron, kemudian juga terdapat elektron. Selain itu, kita juga harus memahami terkait dengan model atom. Nah, anak-anak pasti mengamati ya model dari handphone pada zaman dahulu dengan handphone pada zaman sekarang pasti terdapat perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya pada zaman dahulu, handphone itu cenderung tebal dan juga memiliki tombol untuk mengoperasikan handphone tersebut. Tetapi kalau misalnya kita lihat handphone pada zaman sekarang, cenderung tipis dan menggunakan layar sentuh. Itu artinya handphone tersebut mengalami perkembangan. Begitu juga dengan atom. Atom di sini juga mengalami perkembangan. Oleh karena itu, kita akan membahas tentang perkembangan dari model atom. Nah, model atom tersebut ada 5 untuk sementara ini, yakni yang pertama ada John Dalton, yang kedua ada Joseph John Thomson, kemudian yang ketiga ada Ernest Rutherford, dan yang keempat ada Niels Bohr, kemudian yang kelima ada mekanika gelombang. Sebelum kita lanjut, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu asal-muasal dari nama atom. Yang pertama ada Demokritus. Beliau merupakan filsuf Yunani dan pada 5 abad sebelum Masehi beliau mengemukakan pendapatnya, yakni matter was not infinitely divisible. Maksudnya adalah semua materi, semua zat itu tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi, yang disebut dengan atoms. Kemudian yang kedua ada Aristoteles. Beliau menyanggah pernyataan dari Demokritus karena apa? Karena Demokritus tidak melakukan percobaan atau tidak melakukan eksperimen, sehingga data yang didapatkan cenderung tidak valid. Oleh karena itu, para ilmuwan senantiasa untuk berlomba-lomba mengetahui bagaimana sih bentuk dari atom yang sesungguhnya. Teori model atom yang pertama adalah model atom dari John Dalton pada tahun 1803. Beliau mengungkapkan 4 hipotesis. Yang pertama adalah unsur tersusun atas partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi yang disebut dengan atom. Kemudian yang kedua, atom-atom yang menyusun suatu unsur adalah identik, baik massa, ukuran, dan juga sifatnya. Maksudnya adalah jika Sani memiliki besi, kemudian si Santi juga memiliki besi, maka jika besi-besi tersebut dipotong sampai pada partikel yang terkecil akan ditemukan atom besi. Jadi atom besi milik Sani dan juga atom besi milik Santi akan sama karena sama-sama berasal dari unsur besi. Lain halnya jika Sani memiliki tembaga, kemudian si Santi memiliki besi, maka atom-atom dari keduanya akan berbeda karena berasal dari unsur yang berbeda. Kemudian yang ketiga, senyawa tersusun dari atom-atom yang terdiri dari 2 unsur atau lebih dengan perbandingan tetap dan tertentu. Jadi kita tahu bahwa molekul itu ada molekul unsur dan juga molekul senyawa. Kalau misalnya molekul unsur, dia terdiri dari atom-atom yang identik. Contohnya O2, yakni terdiri dari 2 oksigen. Tetapi kalau misalnya yang senyawa, maka terdiri dari
atom-atom yang berbeda. Contohnya adalah air H2O, terdiri dari hidrogen dan juga oksigen. Kemudian yang keempat, atom tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. John Dalton menyempurnakan konsep atom dari Democritus. Gagasan John Dalton memberikan penjelasan tentang yang pertama ada hukum perbandingan tetap dan yang kedua ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Penemuan dari John Dalton ini menyebabkan para ilmuwan untuk terus bereksperimen tentang atom. Teori atom John Dalton tidak bisa menjelaskan tentang adanya alotrop. Contohnya dari alotrop karbon. Alotrop karbon ada grafit, arang, dan juga intan. Meskipun berasal dari unsur yang sama, yakni karbon, akan tetapi alotrop tersebut memiliki sifat yang berbeda. Oleh karena itu, disempurnakan oleh teori model atom yang kedua, yakni model atom Joseph John Thomson. Dimulai dengan ditemukannya sifat listrik dari suatu materi. Contohnya pada slide. Di situ terdapat percobaan terkait dengan sisir yang telah digosokkan pada rambut yang tidak berminyak. Ternyata sisir tersebut dapat menarik potongan-potongan kertas. Berarti di situ ada listrik. Nah, penggaris sendiri merupakan suatu materi. Begitu juga dengan atom, atom juga merupakan suatu materi. Berarti di dalam atom juga terdapat sifat listrik. Oleh karena itu, dilakukan penelitian terkait dengan partikel penyusun atom. Selanjutnya ditemukan tabung sinar katoda oleh Carl Ferdinand Braun. Tabung sinar katoda berupa tabung hampa dari kaca yang jika dialiri oleh arus listrik yang tinggi, yang bertegangan tinggi, maka akan terjadi aliran radiasi yang tidak tampak dari kutub negatif ke kutub positif yang kemudian sinar tersebut diberikan nama sinar katoda. Kemudian, pada tahun 1879, Sir William Crookes melakukan penyempurnaan atau modifikasi dari tabung sinar katoda seperti yang ada pada gambar. Nah, sebelum kita lanjut pada sifat-sifat sinar katoda, maka anak-anak silakan untuk menyimak video pada link yang telah Ibu bagikan pada slide. Setelah melihat video yang telah Ibu berikan, maka kalian bisa tahu terkait dengan sifat-sifat sinar katoda. Yang pertama, sinar katoda merambat dalam garis lurus dari kutub yang negatif menuju ke kutub yang positif. Kemudian yang kedua, jika diberikan medan magnet atau medan listrik, maka sinar katoda akan dibelokkan menuju ke kutub yang positif. Oleh karena itu, seperti yang ada pada gambar, kita bisa tahu bahwa sinar katoda merupakan sinar yang berasal dari kutub negatif. Kemudian sifat yang ketiga, sifat sinar katoda tidak dipengaruhi oleh jenis kawat elektroda yang dipakai, jenis gas dalam tabung, dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Penelitian sinar katoda oleh Joseph John Thomson. Sinar katoda adalah materi yang ukurannya sangat kecil karena dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara sinar anoda dan juga sinar katoda, sehingga didapatkan muatan elektron sebesar 1,76 kali 10⁸ kolom per gram. Kemudian dilanjutkan oleh penelitian dari Robert A. Millikan mengenai percobaan tetes minyak Millikan, yang didapatkan muatan satu elektron yakni sebesar 1,6022 kali 10⁻⁻19 kolom. Sehingga massa satu elektron dapat diketahui dari muatan yang dibagi dengan muatan per gram. Didapatkan massa satu elektron sebesar 9,10 kali 10⁻⁻28 gram. Sinar katoda merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang selanjutnya diberikan nama oleh Stoney berupa elektron. Jadi elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Oleh karena itu, Joseph John Thomson mengemukakan bahwa atom adalah bola kecil bermuatan positif yang di dalamnya tersebar muatan negatif atau elektron, sehingga atom tersebut bersifat netral. Nah, model dari Joseph John Thomson ini sering dikenal dengan teori atom rotikismis atau jambu biji. Jadi diibaratkan bahwa
atom tersebut adalah daging jambunya yang bermuatan positif. Kemudian elektron diibaratkan seperti biji yang tersebar di dalam daging buahnya yang bermuatan negatif. Nah, karena ditemukannya partikel yang bermuatan negatif atau yang disebut dengan elektron, maka Eugen Goldstein ini memodifikasi tabung sinar katoda dengan melubangi lempeng katodanya, seperti yang ada pada gambar. Nah, setelah dilakukan percobaan, ternyata di situ terdapat sinar yang dapat menembus lempeng katoda. Dan arahnya itu berlawanan dengan arah dari sinar katoda yang disebut dengan sinar kanal. Kemudian, Wilhelm Wien pada tahun 1989 menunjukkan bahwa sinar kanal merupakan partikel yang bermuatan positif yang selanjutnya disebut dengan proton yang memiliki massa lebih besar daripada massa elektron. Oleh karena itu, Joseph John Thomson merupakan penemu elektron, kemudian Eugene Goldstein merupakan penemu dari proton. Nah, karena ditemukannya elektron dan juga proton ini, menimbulkan pertanyaan terkait dengan kedudukan pasti partikel-partikel tersebut di dalam atom. Teori atom Thomson tidak bisa menjelaskan terkait dengan kedudukan partikel dalam atom, yakni kedudukan dari proton dan juga kedudukan elektron, sehingga disempurnakan oleh teori atom yang ketiga, yakni teori atom Rutherford. Rutherford bersama dengan asistennya yakni Hans Geiger dan juga Ernst Marsden melakukan percobaan terkait hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Sinar alfa merupakan inti atom helium atau ion helium yang bermuatan positif, bergerak lurus, dan memiliki daya tembus yang besar, sehingga sinar alfa tersebut dapat menembus lempeng tipis dari logam emas. Untuk lebih jelasnya terkait dengan percobaan hamburan sinar alfa, kalian bisa melihat video pada link yang Ibu berikan. Percobaan hamburan sinar alfa seperti yang terdapat pada gambar. Jadi sinar alfa diemisikan oleh unsur radium ke lempeng tipis emas. Jadi di situ ada lempeng tipis emas, kemudian terdapat juga layar yang dilapisi dengan seng sulfida atau ZNS sebagai detektor dari partikel alfa yang telah menembus lempeng tipis logam emas. Kemudian di situ juga terdapat hasil dari percobaan tersebut, bagaimana sinar alfa tersebut ada yang diteruskan, kemudian ada yang dibelokkan, dan juga ada yang didefleksikan. Hasil percobaan hamburan sinar alfa terhadap lempengan tipis logam emas, yang pertama adalah sebagian besar partikel alfa diteruskan. Artinya di dalam atom merupakan ruang kosong atau tidak ada penghalang. Kemudian yang kedua, sebagian partikel alfa didefleksikan atau dibelokkan dengan sudut yang besar. Artinya partikel alfa mendekati muatan yang sejenis. Karena partikel alfa tadi bermuatan positif, maka di dalam atom terdapat muatan yang positif juga. Karena ketika muatan positif bertemu dengan muatan positif, maka akan terjadi saling tolak-menolak. Kemudian yang ketiga, sebagian partikel alfa direfleksikan atau dipantulkan. Meskipun tadi muatannya sejenis, yakni sama-sama positifnya, tetapi kenapa partikel alfa yang dipantulkan? Hal tersebut karena inti atom emas memiliki massa dan muatan positif yang lebih besar daripada partikel alfa, sehingga partikel alfa yang dipantulkan atau kembali ke arah dari sinar datangnya partikel alfa. Oleh karena itu, dari percobaan tersebut diketahui bahwa di dalam atom terdapat ruang kosong dan juga terdapat inti atom, sehingga Niels Rutherford dikatakan sebagai bapak penemu inti atom. Teori atom Rutherford mengatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, kemudian dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif seperti yang ada pada gambar sebelah kanan. Jari-jari atom sebesar 10⁻⁸ cm dan jari-jari inti sebesar 10⁻13 cm. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa ketika elektron bergerak mengelilingi inti atom, elektron tersebut tidak jatuh ke dalam inti atom? Kemudian Rutherford menjawab, karena hal
Ketika elektron mengelilingi inti atom, maka terdapat gaya sentripetal yang terjadi akibat gerakan elektron yang mengelilingi lintasan berupa bidang lengkung. Nah, gaya sentripetal tersebutlah yang melawan gaya tarik inti terhadap elektron, sehingga elektron tidak dapat jatuh atau tertarik ke dalam inti atom. Jawaban dari si Rutherford belum memuaskan karena bertentangan dengan teori Maxwell yang menyatakan bila ada partikel bermuatan bergerak maka akan memancarkan radiasi sehingga kecepatannya akan semakin turun. Kita ibaratkan ketika kita mengelilingi lapangan, maka awalnya kita masih stay di tepi lapangan, akan tetapi lama-kelamaan kita akan capek, energi kita juga akan berkurang, sehingga lintasan yang kita lalui akan semakin dekat dengan tengah lapangan dan kita akan menuju ke tengah lapangan. Begitu juga dengan elektron. Elektron yang bergerak mengelilingi inti, jika kecepatannya berkurang, maka gaya sentripetal juga akan semakin menurun. Dan akibatnya, sedikit demi sedikit, elektron akan semakin dekat dengan inti dan akhirnya jatuh ke dalam inti. Namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Selanjutnya, Rutherford menemukan suatu kejanggalan, yaitu perbandingan massa atom hidrogen dan juga massa atom helium, 1:4. Hidrogen memiliki 1 proton dan juga helium memiliki 2 proton. Maka, jika di dalam inti atom hanya terdapat proton, seharusnya perbandingannya adalah 1:2, sehingga dari situ diketahui bahwa ternyata terdapat partikel lain di dalam inti atom. Kemudian, James Chadwick pada tahun 1932 berdasarkan percobaan hamburan partikel alfa terhadap boron dan parafin menemukan bahwa benar terdapat partikel lain yang ada di dalam inti atom yang selanjutnya diberikan nama neutron. Sehingga James Chadwick merupakan bapak penemu partikel yang bermuatan netral atau penemu neutron. Jadi, di dalam inti atom itu tidak hanya terdapat muatan positif atau proton saja, tetapi juga terdapat muatan netral atau neutron dengan massa yang hampir sama. Teori atom Rutherford tidak dapat menjelaskan terkait dengan mengapa elektron tidak tertarik jatuh ke dalam inti atom, sehingga hal tersebut disempurnakan oleh teori atom yang keempat, yakni yang dikemukakan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Niels Bohr melalui percobaannya tentang spektrum atom hidrogen berhasil memberikan penjelasan tentang elektron yang berada di sekitar inti atom. Penjelasan dari Niels Bohr didasarkan pada 2 postulat. Yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut dengan orbit atau kulit. Jadi ada kulit K, L, M, N, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, elektron dapat berpindah dari kulit satu ke kulit yang lainnya dengan cara memancarkan atau menyerap energi. Jadi menurut Niels Bohr, atom itu terdiri dari inti yang bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Nah, model atom menurut Niels Bohr ini sering disebut dengan model atom tata surya. Semakin jauh lintasan elektron dari inti atom, maka akan semakin tinggi tingkat energinya. Jadi setiap kulit itu hanya dapat ditempati maksimal 2n kuadrat elektron, di mana n tersebut adalah nomor kulit. Jadi misalnya kulit yang pertama n-nya sama dengan 1. Jadi maksimal 2 dikali 1 kuadrat. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 2 elektron. Jadi di kulit yang pertama maksimal adalah 2 elektron. Kemudian di kulit kedua maksimal adalah 8 elektron dan seterusnya. Kemudian ketika elektron tersebut tidak menyerap atau tidak memancarkan energi, maka elektron tersebut berada di keadaan dasarnya atau di keadaan stasioner. Namun, ketika elektron tersebut berpindah ke orbit yang lebih tinggi dengan cara menyerap energi, maka elektron tersebut mengalami eksitasi. Kemudian jika energi yang telah diserap tadi dipancarkan kembali, maka elektron tersebut mengalami emisi. Seperti yang ada pada gambar di sebelah kanan.
Teori atom Niels Bohr tidak sesuai dengan asas ketidakpastian dari Heisenberg karena jari-jari setiap lintasan elektron itu telah diketahui. Jadi kita ibaratkan seperti ini. Setiap hari, Sunny melewati gang X untuk pergi dan juga pulang sekolah. Jadi kalau misalnya kita mau menangkap Sunny, kita hanya tinggal menunggu di gang X tersebut. Begitu juga dengan elektron. Jika elektron tersebut sudah memiliki lintasan yang pasti, maka kita dapat menangkap elektron. Namun kenyataannya tidak demikian. Sehingga teori dari Niels Bohr ini disempurnakan lagi oleh teori model atom yang kelima, yakni teori mekanika gelombang. Apabila atom dianggap sebagai suatu benda, maka sifatnya harus dapat dijelaskan dengan teori yang ada, seperti teori kuantum atau mekanika kuantum, kemudian radiasi elektromagnetik, dan juga model atom mekanika gelombang. Teori kuantum atau mekanika kuantum yang dikemukakan oleh Max Planck masih berhubungan dengan gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Kemudian juga ada yang namanya cepat rambat gelombang atau yang disimbolkan dengan V. Nah, cepat rambat gelombang tersebut dipengaruhi oleh jenis dan juga sifat medium perantara, seperti udara, padat, dan juga cair. Nah, di gambar tersebut merupakan contoh dari gelombang transversal, sehingga kita bisa mengetahui cepat rambat gelombang, yakni lambda dikalikan dengan frekuensi. V adalah cepat rambat gelombang, lambda adalah panjang gelombang, F adalah frekuensi, dan A adalah amplitudo. Hubungan antara panjang gelombang dengan energi gelombang elektromagnetik, di mana atom dalam satu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket gelombang tertentu atau yang disebut dengan kuanta. Energi kuantum adalah gelombang terkecil yang diterima oleh suatu atom, yakni memiliki rumus E sama dengan Hc per lambda. E adalah energi radiasi, lambda adalah panjang gelombang, H adalah tetapan Planck, dan C adalah cepat rambat cahaya. Selisih energi kuantum dari peristiwa eksitasi atau penyerapan energi dari elektron dan juga emisi atau pelepasan energi oleh elektron itu dapat dihitung, yakni di mana E sama dengan E2 dikurangi E1, sehingga didapatkan E sama dengan RH dikali 1 per N1 kuadrat dikurangi 1 per N2 kuadrat. RH merupakan tetapan Rydberg yang memiliki besar 2,18 kali 10 pangkat min 18 Joule. Nah, pada teori Niels Bohr sebelumnya sudah dapat menjelaskan terjadinya spektrum atom hidrogen yang mempunyai elektron tunggal. Akan tetapi, Niels Bohr gagal untuk menjelaskan spektrum atom yang memiliki elektron banyak. Oleh karena itu, dibutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai gerak partikel atau atom. Model atom mekanika gelombang. Jadi di sini ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Louis Victor de Broglie terkait dengan sifat dualisme materi. Jadi materi itu dapat bersifat sebagai partikel dan juga dapat bersifat sebagai gelombang. Yang kedua adalah Werner Heisenberg. Letak dan juga kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Apabila letaknya dapat dipastikan, maka kecepatannya tidak dapat ditentukan. Begitu juga dengan sebaliknya. Sehingga muncul yang namanya ketidakpastian tentang letak dan kecepatan elektron atau yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Rumusnya adalah delta X dikali delta P lebih besar dari H. Delta X adalah ketidakpastian kedudukan atau letak dari elektron, delta P adalah ketidakpastian momentum atau kecepatan elektron, dan H adalah tetapan Planck. Tokoh yang ketiga adalah Erwin Schrödinger terkait dengan prinsip kebolehjadian yang didasarkan pada persamaan gelombang Schrödinger. Jadi elektron itu memiliki perilaku sebagai partikel sehingga dia memiliki massa dan juga memiliki perilaku sebagai gelombang sehingga dia memiliki fungsi gelombang atau yang disebut dengan besi. Besi mendeskripsikan bentuk ruang dan energi yang memungkinkan dari gerakan elektron dalam atom yang disebut dengan orbital. Orbital juga dapat dikatakan sebagai tingkat energi dari suatu ruang yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian terbesar untuk menemukan elektron di sekitar inti atom. Jadi di teori mekanika gelombang ini terdapat awan elektron atau daerah boleh jadinya elektron ditemukan.
Baik anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan struktur atom. Semoga yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga anak-anak bisa memahami materi terkait dengan struktur atom. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.